Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal 'alamin. Asyiral muslimin hadirin serta daurah tasawuf kitab Bidayatul Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah kita mulai pada hari yang lalu. Dan sepertinya malam hari ini kita belum bisa menghatamkan. Jadi akan ada hari tambahan, insyaallah malam Selasa dan malam Rabu. Jadi kita agendakan ada tambahan hari, 2 malam lagi. Mudah-mudahan bisa hatam. Kalau belum hatam juga kita tambahkan lagi, pokoknya sampai hatam insyaallah. Karena targetnya adalah baca, faham, khatam. Setelah khatam, baru nanti akan ada ijazah. Baik. Kita langsung mulai supaya dapat banyak bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bisanadil muttasil ila al-imam hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala adabul ghusli minal janabah. Adab-adab mandi dari janabah, dari hadas besar. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw liqa'in fakhudhil ina'a ilal mubtasali waghsil yadayka awwalan thalathan wa azil ma 'ala badanika min qadharin wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awati wal adhkari wa akhir ghasla qadamaika kay la yadhi'al ma'u. Apabila engkau mengenai janabah, apabila engkau berjunub, ada hadas besar sebab mimpi basah atau bergaul dengan istri, berjima, maka ambillah bejana, bawalah bejana berisi air kepada muktasal, tempat mandi. Siapkan airnya, kemudian basuhlah, cuci 2 tanganmu, mula-mulanya. Jadi pertama kali mau mandi, cuci tangan dulu, 3 kali. Dan hilangkan apa yang ada di badanmu daripada kotoran. Kalau ada kotoran-kotoran najis-najis, cuci dulu, bersihin. Kemudian berwudu, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya, wudu untuk sholat, beserta seluruh doa-doa dan zikir-zikirnya, dipraktekin dulu wudu sebelum mandi. Tapi perhatikan baik-baik, wa akhir ghusla qadamaika, tunda basuhan kaki. Jadi sebelum mandi, sunnah wudu dulu, akan tetapi basuhan kaki tunda dulu. Ya, jadi sampai di tangan aja, kakinya nanti dulu.
Sampai di kepala ya. Sampai di kepala, kakinya nanti dulu. Kaila yadi al-ma'u, supaya airnya nggak sia-sia. Jadi nggak diulang-ulang kaki gitu. Fa'idha faragta minal wudu'i fasubbal ma'a ala shiqqikal aymani talatan. Apabila selesai berwudu, tuanglah air di bagian kanan. Jadi kanan dulu 3 kali guyur. Wa anta nawin raf'al janabati, sedangkan engkau pasang niat untuk mengangkat hadas janabah. Tsumma ala shiqqikal aysari talatan, baru kemudian siram bagian kiri. Tsumma ala ra'sika talasan, kemudian atas kepalamu 3 kali. Kanan 3, kiri 3, atas 3. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara, dan gosok apa yang di depan badan dan di belakang badan. Jadi gosok-gosok supaya air merata. Wa khallil sya'ra ra'sika, selak-selak rambut. Wa ausilil ma'a ila ma'ati fil badani wa manabiti sya'ri ma khaffa minhu wa ma kathufa, dan sampaikan air sampai ke lipatan-lipatan badan dan tempat-tempat tumbuh rambut, baik yang tipis ataupun yang tebal. Makanya ada yang sampai nanya, apakah mandi wajib itu harus keramas? Sebetulnya bukan keramas wajib, tapi wajib meratakan air. Supaya bisa rata, maka seperti orang keramas, gitu, tanpa sabun, tapi seperti orang keramas. Jadi supaya air itu rata sampai ke tempat tumbuh rambut akar kepala. Wahdar antamassa dzakaraka ba'dal wudu'i fa in asobat kul yadu fa'idil wudu'a. Waspadalah, jangan sampai kau menyentuh kemaluan setelah wudu. Jadi pas mandi setelah wudu jangan sampai megang kemaluan, batal nanti wudunya. Jika megang kemaluan, maka ulang wudunya. Dalam mazhab Syafi'i, apabila ada orang mandi wajib, maka otomatis nggak perlu wudu lagi. Dengan catatan, selama mandi tidak pegang kemaluan. Jadi sebelum mandi sudah cuci cebok dulu. Jadi pas mandi tidak pegang kemaluan. Kalau pada saat mandi pegang kemaluan, maka selesai mandi wajib wudu lagi. Ini perlu diperjelas. Ya, karena banyak yang mengambil paham kalau sudah mandi hadas besar tidak perlu wudu lagi, tapi tidak perhatikan ketika mandinya. Mandinya harus tidak boleh sampai pegang kemaluan, baik depan ataupun belakang. Wal fariidatu min jumlati dzalika an-niyatu wasti'abul badani bil ghusli. Yang wajib dari total keseluruhan mandi tadi, yang tadi kita bahas tentang mandi wajib, yang wajib hanya 2. Niat dan meratakan badan dengan basuhan air. Yang penting ada niat, lalu setelah niat itu dipasang ketika air jatuh yang pertama, basuhan pertama, setelah itu ratakan badan dengan air, selesai. Wa minal wudu'i ghaslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini marratan ma'an niyati wat tartibi. Yang wajib daripada wudu, basuhan muka, 2 tangan sampai siku, usap sebagian kepala, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki, beserta 2 mata kaki, sekali-sekali yang wajib, 3 kalinya sunnah, bersama niat, ada niat di awal di basuhan muka, wat tartib, dan teratur susunannya, muka, tangan, kepala, kaki, jangan diacak. Wa ma ada husunanun muakkadatun fadluha katsirun wa thawabuha jazilun wal mutahawinu biha khasirun bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun fa innan nawafila jawabirul faraidi. Dan selain yang tadi, selain yang wajib-wajib di atas barusan kita sebutkan, itu adalah hukumnya sunnah-sunnah muakkadah, fadilahnya banyak, pahalanya besar, banyak, berlimpah. Orang yang meremehkan sunnah-sunnah, dia akan merugi. Bahkan kata Al-Ghazali, orang yang meremehkan sunnah, dia dikhawatirkan fardunya. Kalau nanti fardunya cacat, maka tidak bisa disempurnakan. Karena fa'innan nawafila, sunnah-sunnah ini jawabirul faraidi, akan menambal yang fardu-fardu. Jadi setiap ibadah ada fardu, ada sunnah. Kerjakan sempurna fardunya, tambahkan yang sunnah. Seandainya nanti fardunya ada cacat, maka ditambah dengan yang sunnah. Berikutnya. Adabut tayammumi, adab tayammum. Fa in ajasta 'anil ma'i li faqtihi ba'da talabi aw limani'in minal wusuli ilaihi min sab'in aw min habisin aw kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li 'atashika aw 'atasi rafiqika
aw kana milkan li ghairika wa lam yabi' illa bi akthara min thamanil misli aw kana bi hajrahatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika fasbir hatta yarfula waqtul faridati. Jika engkau tidak mampu daripada air karena mungkin nggak bisa wudhu pakai air karena airnya nggak ada setelah kita cari kemana-mana, atau karena ada penghalang, ada airnya tapi nggak bisa kita ambil, karena ada binatang buas misalnya, atau karena ada yang jaga, ada sekelompok perampok misalnya, atau airnya ada tapi dibutuhkan untuk minum yang haus, baik kita sendiri ataupun kawan kita, atau ada airnya tapi dia punya orang, ya sumurnya milik orang dan orang itu menjual dengan harga yang mahal, kita nggak mampu beli sehingga kita nggak bisa pakai air, atau kita ada luka, karena bika jirahatun, ada luka atau sakit yang nanti kalau kita pakai air akan memperparah penyakitnya, maka nggak usah wudhu, fasbir, sabar, tahan, hatta yarkula waqtul fardhu, sampai nanti datang waktu sholat fardu. Setelah datang waktu sholat, tumaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun fadrib alaihi kaffaika dhamman baina asabi'ika wan mistibahatas salati wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah wala tatakallaf isalal gubari ila manabiti syu'uri khaffat aw kathufat. Kemudian setelah masuk waktu sholat, nggak ada air atau nggak bisa pakai air, ambillah debu ya yang baik, yang suci. Debunya debu tanah ya, yang murni, tidak bercampur dengan tepung atau pasir atau apapun, yang debu tanah murni, yang suci, yang lembut, bukan yang keras. Hasbir fadrib alaihi kaffaika, kemudian tepuk di atas debu itu tangan kalian. Dhamman baina asabi'ika, jarinya dirapatkan pada tepukan pertama. Kemudian niatlah untuk diperbolehkan sholat, lalu kemudian usap dengan tepukan tadi wajah, satu kali aja, ratain, nggak perlu bebankan diri kita agar debu masuk ke bawah-bawah rambut seperti alis misalnya, atau kumis, nggak perlu, udah usap aja. Karena kalau debu susah masukin ke bawah alisnya, beda dengan air. Kalau air kita usap, mesti digosok-gosok supaya bawah alis, bawah kumis masuk air. Tapi kalau debu, wala tatakallaf, nggak perlu kita bebankan diri kita supaya menyampaikan debu ke bawah rambut, nggak perlu. Baik tipis, apalagi tebal. Berikutnya, summanzi khatamaka wadrib darbatan tsaniyatan mufarrijan baina asabi'ika wamsah bihi mayadaika ma'amir faqaika. Kemudian cabut cincin, kalau suka pakai cincin, lepas cincinnya. Kemudian tepukan yang kedua kali, mufarrijan baina asabi'ika, tepukan yang kedua tangannya di beber. Tadi pertama tangannya begini, yang kedua tangannya di beber, lalu usap dengan tepukan yang kedua ini tanganmu sampai siku, kanan dan kiri. Fa illam tastaw'ibhuma, kalau ambil tepukan yang kedua, tepuk maknanya adalah ambil tanah, yang kedua ini tidak rata, fadrib darbatan ukhra, ambil lagi sekali lagi sampai rata tangan dengan debu. Tumamsah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian usap satu tanganmu dengan yang lain. Jadi gini ya, kanan ngusap yang kiri, kiri ngusap yang kanan. Wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil, kemudian jari di sela-sela. Washolli bihi fardhan wahidan, setelah itu kamu sholat satu kali sholat fardu. Wa masyita minan nawafili ba'dal fardi, dan berapapun yang kau mau daripada sholat sunnah setelah sholat fardu. Satu tayamum, satu fardu. Adapun sunnah boleh sebanyak-banyaknya. Fa idza aradta fardhan tsaniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Kalau kau mau sholat fardu yang lain, maka mulailah tayamum yang baru. Berikutnya, adabul khuruji ilal masjidi. Adab berangkat ke masjid. Ini masih di pagi hari, ya, masih di pagi hari di waktu fajar. Kita sudah bahas bagaimana cara wudhu, cara mandi. Kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi karena nggak ada air, pakai tayamum. Sekarang kita mau berangkat ke masjid menjelang sholat subuh. Fa idza faragta min taharatika fasholli fi baitika rak'atail fajri in kana al fajru qad tala'a.
Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai daripada bersuci, sudah mandi, sudah wudu, sholatlah di rumahmu 2 rakaat fajar. Memang jika fajar sudah terbit, kalau kita sudah yakin sudah terbit fajar, sholatlah fajar, sunnah fajar di rumah. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat fajar di rumah, baru summa tawajjah ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid. Wala tada'is sholata fi jama'atin la siyama sholatas subhi fa sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Jangan sampai kau tinggalkan sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Karena sholat berjamaah itu fadilahnya, pahalanya melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Allahu akbar. Apabila kau meremehkan fi mithli hadzal ribhi, keuntungan ini, ada sholat yang fadilahnya diangkat 27 derajat, yaitu berjamaah, lalu diremehkan, kata Imam Ghazali, ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi, apa manfaatnya kamu belajar? Allahu akbar. Wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya buahnya ilmu adalah amal. Setelah kita tahu ilmu ini, mulai besok jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Bagi laki-laki ya, perempuan di rumah lebih afdal. Fa idza sa'aita ilal masjidi famshi ala haynatin wa tu'adatin wala ta'jal. Apabila engkau melangkah ke masjid, maka berjalanlah atas hainah. Hainah itu tenang. Waktu adatin relax, wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Wa qul fi tariqika, bacalah doa di perjalanan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika wa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilani al-jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dengan hak orang-orang yang minta kepadamu, dengan hak orang-orang yang gemar kepadamu, dengan hak langkahku ini kepadamu. Aku tidak keluar dari rumahku dalam keadaan asyaran, congkak, wala batoron, sombong, wala riaan, bukan pengen pamer, bukan pengen didengar orang sebagai orang soleh, bukan. Ya Allah, aku keluar ittiqa asfatika karena takut akan murkamu dan mengharap keridhaan. Maka aku minta kepadamu, ya Allah, bebaskan aku dari api neraka, masukkan aku ke surga, dan ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Ketika kita keluar daripada rumah menuju masjid, setan berbisik di telinga kita. Engkau orang soleh, yang lain masih tidur, kau berangkat ke masjid. Setan bisikkan ke telinga kita sampai kita muncul rasa sombong. Waliyadzubillah. Maka baca doa ini supaya Allah jaga kita dari perasaan-perasaan lebih baik daripada orang lain, sombong dan sebagainya. Berikutnya. Ada budukhulil masjidi ila tulu'is syamsi. Adab dari mulai masuk masjid sampai terbit matahari. Fa idza aradta dukhulal masjidi faqaddim rijlakal yumna. Apabila kau ingin masuk masjid, maka dahulukan kaki kanan. Waqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u faqul la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau lihat di masjid ada orang jualan, ada orang dagang di dalam masjid, bukan di pelataran, di dalam masjid, maka katakanlah Allah tidak akan berikan keuntungan dalam perdagangan. Idza ra'aita man yanshudu fihi dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallataka. Kalau kau melihat ada orang mencari barang hilang di dalam masjid, katakanlah Allah tidak akan kembalikan barang yang hilang. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid tempat fokus ibadah kepada Allah, bukan tempat dagang, bukan tempat cari barang hilang. Apalagi bukan tempat untuk kampanye. La arbahallahu kampanye akak. La.
Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyah. Apabila kau masuk masjid, jangan sampai kau duduk sebelum sholat 2 rakaat penghormatan. Penghormatan kepada masjid. Jangan sampai masuk masjid langsung duduk. Jangan sekali-kali. Ya. Nabi sampai lagi khutbah, ada orang masuk masjid langsung duduk, berhenti khutbahnya, lalu suruh dia bangun. Bangun, sholat dulu. Saking pentingnya sholat tahiyatul masjid. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atayil fajri fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyati. Kalau tadi di rumah belum sempat salat 2 rakaat fajar, kerjakan salat fajar di masjid, maka itu sebagai pengganti salat tahiyat. Jadi salat tahiyat sebetulnya apapun salat yang dikerjakan di dalam masjid sebelum duduk itu sudah dianggap sebagai salat tahiyat. Misalnya kita datang langsung salat qobliyah atau rakaat 2 rakaat fajar misalnya, itu sudah dianggap sebagai tahiyat. Fa idza faragta minar rak'ataini fanwil i'tikafa. Apabila selesai 2 rakaat tahiyat masjid tadi, maka niatlah i'tikaf. Jadi niat i'tikaf itu setelah duduk. Duduknya setelah sholat 2 rakaat. Jadi bukan pas masuk, duduk setelah sholat baru niat i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atail fajri. Berdoalah dengan doa yang pernah dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat fajar. Apa bacanya? Waqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulaqqini biha rusydi wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisha asy-syuhada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'ufa ra'yi wa qasura 'amali waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil qubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'ufa anhu 'amali wa lam tablughu niyyati aw umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhallina wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bi hubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha du'a'u wa 'alaikal ijabah wa hadha jahdu wa 'alaikat tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya dzal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud war ruk'is sujud al-mu'tina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid subhanalladzi ta'attafa bil 'izzi wa qala bih subhanalladzi labisal majda wa takarrama bih subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah subhanadzil fadli wan ni'am subhanadzil qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi 'ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran waj'al li nuran. Ini doa yang dibaca setelah 2 rakaat fajar. Nanti terjemahnya kita share terjemahan tulisan aja biar cepat ya. Berikutnya, fa idza faragta minad du'a'i fala tastagil ila ada'il faridati illa bi dzikrillahi wat tasbih wa qiraatil Qur'an. Ketika selesai daripada doa yang tadi, kalaupun enggak hafal doa panjang ini, doa apapun yang mau kita minta setelah 2 rakaat fajar sambil nunggu subuh, nunggu salat subuh. Ya, baca doa apapun.
Setelah selesai berdoa, jangan sibukkan diri sampai menunaikan sholat fardu nanti, melainkan dengan zikir kepada Allah, banyakin tasbih dan baca Quran. Ya, sambil nunggu sholat, jangan ngerjain yang lain, zikir kepada Allah. Idza sami'tal adzana fi asna'i dzalika faqta ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin. Apabila kau dengar suara azan di tengah-tengah kau melakukan tadi zikir, baca Quran dan tasbih, putuskan apa yang kau lakukan itu, berhenti, sibukkanlah diri untuk menjawab suara azan. Fa idza qala al muadzinu Allahu akbar, faqul mithla dzalika wa kadzalika fi kulli kalimatin. Apabila seorang muadzin itu mengatakan Allahu akbar, maka bacalah seperti apa yang dia baca dan begitu juga setiap kalimat. Fa idza qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah faqul fihi ma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum faqul sadaqta wa barirta. Apabila muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka bacalah sadaqta wa barirta. Fa idza sami'ta al-iqamata faqul mithla ma yaqulu illa fi qawlihi qad qamatis shalah faqul aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Apabila kau mendengar iqamah, maka bacalah seperti apa yang dia baca, melainkan pada ucapan qad qamatis shalah, maka bacalah aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Fa idza faragta min jawabil muadzini faqul Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'aik gitu ya. Salah. Wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini adalah gabungan dari dua riwayat. Ya, ada yang riwayat yang hanya mengatakan Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika. Ini ada doa salat azan maghrib dan doa yang kita sering baca lalu digabung oleh Al-Ghazali dalam kitab ini. Fa idza sami'tal adzana wa anta fis shalah fatammimis shalah tsumma tudarikil jawaba ba'da salami ala wajhihi. Apabila kau dengar azan dan engkau sedang mengerjakan sholat apa? Sholat tahiyat tadi atau sholat dua rakaat fajar, sempurnakan sholatnya, kemudian dapati jawaban setelah salam atas wajahnya, maksudnya apa yang dia baca itu kita ikutin. Jadi jawab salamnya setelah kita selesai sholat, ikutin yang kita dapat. Fa idza ahrama al-imamu bil fardi fala tashtagil illa bil iqtida'i bihi wa shalli rak'atail fardi kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha. Apabila imam sudah takbiratul ihram mengerjakan salat fardu, maka jangan sibukkan diri dengan yang lain melainkan hanya mengikut imam. Imam sudah sholat sudah. Ya. Sholatlah 2 rakaat fardi, maksudnya 2 rakaat subuh ini ya, 2 rakaat subuh. Sebagaimana nanti akan dibacakan kepadamu tata cara sholat dan adab-adabnya. InsyaAllah. Fa idza faragta faqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Apabila selesai sholat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbil aliyyil a'lal wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnah wal fadli wat thana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tsummad'u ba'da dzalika bil jawami'il kalim, kemudian berdoalah setelah baca yang tadi Allahumma antas salam tadi dengan doa jawami'ul kalim. Doa jawami'ul kalim ini ada beberapa. Wa hiya mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ridwanullahi 'alaiha. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini doa spesial. Apa bacanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin aw i'tiqadin
wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan semuanya. Aku minta kepadamu baik yang segera ataupun yang nanti, dunia ataupun akhirat, apa yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Aku berlindung kepadamu keburukan-keburukan semuanya yang sekarang ataupun yang nanti, dunia ataupun akhirat, yang aku tahu ataupun tidak aku tahu. Aku minta kepadamu surga dan apapun yang bisa mendekatkan kami kepada surga daripada ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Aku berlindung kepadamu daripada api neraka dan apa yang mendekatkan diri kepadanya daripada ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Aku minta kepadamu ya Allah daripada kebaikan apa yang pernah diminta oleh hambamu dan Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang pernah berlindung daripadanya oleh hambamu dan Nabimu Muhammad SAW. Doa bagus. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ini tutup doanya. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, apa yang kau tetapkan bagi kami daripada urusan-urusan, jadikanlah akhirnya adalah petunjuk. Tumbad'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah doa ini, setelah doa Siti Aisyah, doalah dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqul, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ini doa wasiat Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ini ada di tuntunan zikir pagi dan sore. Teman-teman bisa cari ya. Thumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam Allahumma inni asbatu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi wa asbahtu murtahanan bi amali wa la faqira afqaru minni Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Isa diajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumad'u bima badalaka minad da'awatil ma'surat wa hfazha mimma awradnahu fi kitabid da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian berdoalah apa yang nampak bagimu, apa yang bisa kau baca daripada doa-doa ma'surat, doa-doa yang diajarkan Nabi, dan hafalkan doa-doa tersebut dari apa yang kami datangkan dia dalam kitab Ad-Da'awat dari bagian kitab Ihya Ulumuddin. Di sana nanti masih banyak lagi doa-doa Nabi SAW yang perlu kita hafal untuk kita mengisi waktu kita di pagi hari. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wazaifa. Dan jadikanlah waktumu setelah sholat subuh tadi sampai terbit matahari diatur atas 4 tugas. Perhatikan baik-baik, setelah sholat subuh sampai terbit matahari laksanakan 4 hal ini. Wazifatin fid da'awat. Tugas pertama, perbanyak doa. Karena Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati Muhammad. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi pagi itu waktu yang berkah, perbanyak doa. Wa wazifatin fil azkari wat tasbihat tukarriruha fi subhatin. Satu tugas zikir dan tasbih yang kau ulang-ulang dalam subhah. Subhah ini tasbih yang kita tahu yang butir-butir itu, ya. Pakai itu boleh membantu perbanyak zikir dan tasbih, ya. Yang ketiga, wa wazifatin fi qiraatil Qur'an. Satu tugas yang ketiga baca Al-Qur'an. Wa wazifatin fit tafakkuri, satu tugas yang terakhir yang keempat adalah tafakkur. Ngaji maknanya belajar, ya. Ada pengajian taklim, ya. Itu masuk kategori tafakkur. Jadi doa, zikir, baca Quran dan tafakkur. Wa tafakkar fi dunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li iqabihil alim wa safatihil azim.
berpikirlah, merenunglah tentang dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu dan keteledoranmu dalam menyembah Allah Tuhanmu dan menantangnya kamu kepada azabnya yang pedih dan murkanya yang agung. Kita ini nggak sadar, seringkali kita menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menantang murkanya Allah. Dari mana? Ketika kita tahu ini perbuatan haram, ini perbuatan ada dosanya, ada siksaannya, tapi tetap dikerjain juga. Kata Al-Ghazali, itu namanya ta'arrud li'iqabihil alim. Nantangin siksaan Allah yang pedih. Allahu Akbar. Wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika litatadaraka bihi ma farata min taqsirika, dan engkau tartib, engkau atur, engkau manage dengan pengaturanmu sendiri wirid-wiridmu yang lain di sepanjang hari supaya engkau mendapat apa yang ma farata min taqsirika, apa yang terlepas daripada kelalaian-kelalaian. Jadi kalau kita nggak atur nanti banyak yang lepas, maka kita atur supaya jangan sampai ada hal-hal yang lepas. Wa tataharraza bihi min at-ta'arrudi li sifatillahi 'azza wa jalla fi yaumik. Nah ini. Kau perhatikan, jaga betul-betul dirimu dari nantangin kepada murka Allah Azza wa Jalla dalam harimu itu. Jangan sampai satu hari kita nggak atur, nanti kita akan jatuh kepada perbuatan yang menantang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah waliyadzubillah. Fatanwil khaira li jami'il muslimin. Dan niatkanlah kebaikan kepada seluruh orang-orang muslim. Jadi mulailah hari dengan niat, hari ini saya akan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang Islam. Wa ta'zimu ala alla tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Engkau bertekad agar kau tidak sibukkan dirimu di seluruh siangmu ini melainkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tufassilu fi qalbika at-ta'ati allati taqdiru 'alaiha wa takhtaru afdalaha. Engkau perincikan dalam hatimu ketaatan-ketaatan yang kau mampu kerjakan, kau pilih yang paling afdal. Wa tata'ammalu fi tahiyati asbabiha litashtagila biha. Engkau renungkan persiapan-persiapan sebab-sebabnya supaya engkau bisa menyibukkan diri dengannya. Jadi pagi hari sebelum beraktivitas kita pikirin hari ini mau ngapain aja. A, B, C, D. Siapin semua. Nah ini adalah semua kita atur dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tada'an katafakkura fi qurbil ajali wa hululil mautil qati'il amali wa khurujil amri 'anil ikhtiyari wa husulil hasrati wan nadamati bitulil iqtirar. Jangan kau tinggalkan berpikir dan merenung tentang dekatnya mati, ajal, datangnya kematian yang memutuskan angan-angan. Siapkan waktu untuk merenungi bahwa nanti kita akan mati sebentar lagi. Dan mati itu memutuskan angan-angan, memutuskan keluarnya satu urusan secara normal, dan menghasilkan penyesalan dengan panjangnya tipu daya. Kalau nanti kita mati, kita akan menyesal nanti di akhirat sana, kita nggak bisa pilih balik lagi dan lain sebagainya. Maka kalau kita ambil satu waktu merenung tentang kematian, insya Allah kita bisa ngerem kalau kita pengen maksiat dan kita lebih semangat untuk ibadah. Wal yakun min tasbihatika wa azkarika 10 kalimat, dan jadikanlah daripada tasbih-tasbihmu itu dan zikir-zikirmu itu ada 10 kalimat ini. Jadi dalam zikir, dalam tasbih yang tadi pakai tasbih ya, subhah, ada 10 kalimat ini. Ahaduha la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ar-rabi'atu, yang keempat, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keempat. Al-khamisatu, yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. As-sadisatu, yang keenam, subhanallahil azim wa bihamdih. As-sabi'atu, yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, yang benar. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah.
Ats-tsaminatu yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wat-tasi'atu yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad shalawat. Yang ke-10, wal asyaratu yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. 10 kalimat ini kata Al-Ghazali, takarrir kulla wahidatin min hadhil kalimati fi subhatin. Ulang-ulang kalimat-kalimat ini salah satunya atau semuanya fi subhatin dalam tasbih, pakai tasbih. Imma mi'ata marrah aw sab'ina marrah aw 10 marrat wa huwa aqalluha. Bisa 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. 10 ini adalah minimal. Liyakunal majmu'u mi'ata marrah supaya totalnya 100. 1, 10, 2, 10, 3, 10, sampai 10, 10 kali. Maka totalnya 100. Pakai tasbih. Hitung. Walazim hadhil awrada wala tatakallam qabla tulu'i syamsi. Dan biasakan wirid-wirid ini, zikir-zikir yang ini, dan jangan bicara qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh, perbanyak zikir, jangan bangun sampai terbit matahari. Allahu Akbar. Bagi yang bisa, maka ini adalah kebaikan. Fafil khabari inna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam a'ni al-ishtighala bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi ayatakhallalahu kalam. Dalam satu hadis dikatakan, perbuatan tadi yang memperbanyak zikir dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu lebih afdol pahalanya ketimbang merdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail. Maksudnya masih kerabat baginda Rasulullah SAW. Akni, kata Imam Ghazali, maksudnya adalah menyibukkan diri dengan zikir sampai terbit matahari tanpa diselangi oleh pembicaraan. Jadi jangan ngobrol setelah subuh, banyakin zikir. Fa'lan dzalika tuwaffaq insyaallah taala. Ketahuilah perkara ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kalian insyaallah. Allahumma waffiqna li hadhil a'malis shalihah insyaallah. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Berikutnya adalah adab yang mesti kita perhatikan dari sejak terbit matahari sampai gelincir matahari, sampai zuhur. Dari terbit matahari sampai zuhur. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qaida rumhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-salati fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syamsi. Apabila terbit matahari, matahari sudah keluar, bulatannya sudah kelihatan dan dia naik setinggi tombak, maka salatlah 2 rakaat. Ada yang mengatakan ini salat isyraq, ada yang mengatakan ini salat duha. Ada yang mengatakan salat isyraq itulah salat duha. Jadi ada beda pandangan ulama. Dan ini ketika sudah hilang waktu makruh bagi sholat. Kapan waktu makruh sholat? Ketika bulatan matahari belum keluar secara sempurna. Jadi kalau matahari belum sempurna keluar dari tempat terbitnya, itu makruh sholat, bahkan haram sholat. Fa'innaha makruhatun, itu dimakruhkan setelah sholat fardu ila irtifa'i syamsi sampai matahari naik. Maknanya sampai matahari kelihatan total lingkarannya. Fa'idha adhan naharu wa madha minhu qaribun min rubu'ihi fasalli salatad duha arba'an aw sittan aw thamaniya masna masna. Apabila sudah adhan nahar, sudah nyata waktu siang, udah benar-benar terang dan berlalu waktu siang itu sekedar 1/4 siang. Berarti 1/4 siang itu hitungan dari terbit matahari sampai terbenam lagi nanti sore, kita bagi 4. Sudah lewat 1/4, maka sholatlah sholat duha. 4 atau 6 atau 8. Nggak ada yang 2. Sholat duha 4, 6 atau 8. Walaupun 2 juga boleh ya. Tapi kalau bisa minimal 4. Masna dikerjakannya 2 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqad nukilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil jumlah ini 4, 6 dan 8, Nabi pernah mengerjakan ini. Wassalatu khairun kulluhu, salat itu semuanya baik. Walaupun cuma 2 rakaat tetap boleh ya, walaupun Nabi minimal 4. Faman syaa falyastakthir, yang mau diperbanyak silakan. Faman syaa falyastaqlil, yang mau ya cuma sedikit juga enggak apa-apa.
Semua sholat itu adalah baik. Walaysa baina tulu'i waz-zawali ratibatun minas salawat illa hadhihi. Tidak ada di antara terbit matahari sampai gelincir matahari sampai zuhur satu susunan sholat, melainkan ini. Jadi susunan sholat yang terletak antara terbit matahari sampai terbenam, sampai gelincir sampai zuhur itu hanya duha. Selebihnya silakan yang mau kerja, yang mau belajar nanti dibahas di bawah. Fama fadala anhu min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Selebihnya waktumu maka engkau bagi dalam 4 keadaan. Perhatikan baik-baik. Setelah terbit matahari sampai zuhur cuma ada satu sholat yaitu duha, sisanya kita bagi ke dalam 4 keadaan. Al-ula wahyal afdal. Yang pertama, dialah yang paling afdal, antasrifahu ila talabil ilmin nafi'i fid din dunal fudulil ladzi akabban nasu alaihi wa samahu ilman. Yang pertama yang paling afdal adalah kau habiskan waktumu belajar ilmu yang bermanfaat dalam bidang agama. Bukan ilmu-ilmu lebihan yang orang kejar ke sana dan mereka sebut sebagai ilmu padahal bukan. Apa dia ilmu nafi? Ilmu yang bermanfaat. Wala ilmun nafi'u ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ilmu agama, walaupun kita ngaji seperti ini, kalau tidak menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Waliyadzubillah. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Ilmu yang bermanfaat adalah menambahkan penglihatanmu tentang betapa buruknya dirimu. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika azza wa jalla. Dan menambahkan tentang pengetahuan tata cara ibadah menyembah Tuhanmu azza wa jalla. Wa yuqallilu min raqbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat justru melemahkan kegemaran kita terhadap dunia. Kalau kita masih hobi, bahkan masih nafsu besar terhadap dunia, ilmu kita belum bermanfaat. Wa yazidu fi raqbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan kegemaran kita untuk menumpuk harta di akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tataharraza minha. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuka penglihatan kita, membuka mata hati kita tentang bahaya-bahaya amalan-amalan, tentang jadi hal-hal yang bisa membinasakan amalan kita, yang bisa merusak amal-amal kita, sampai kita jauhkan hal-hal tersebut. Wa yutli'uka ala makaidi syaitani wa gururihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama'i su'i hatta arradahum limaktillahi azza wa jalla wa saqati. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bisa menunjukkan kepadamu tentang tipu daya setan. Makaid, makar, ya, gurur, tipu daya. Dan ilmu bermanfaat, ilmu yang bisa menunjukkanmu bagaimana setan talbis, memanipulasi buruk menjadi baik terhadap ulama-ulama su. Sampai arradahum, setan menunjukkan kepada mereka, membawa mereka limaktillahi azza wa jalla wa saqatih, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Ilmu bermanfaat harusnya menyadarkan kita bahwa ini enggak benar gitu. Wah, haitsu akalud dunya biddin. Sekira-kira mereka makan dunia dengan agama, mereka jual agama. Yang tadinya haram dihalalkan karena ada cuannya. Waliyadzubillah. Wattakhadul ilma wasilatan ila akhdil amwali minas salatin. Mereka menjadikan ilmu sebagai perantara untuk mengambil harta dari raja-raja. Bikin proposal sana-sini. Jual nama anak yatim, jual nama pesantren. Datang bantuan, dia makan dengan foya-foya. Waliyadzubillah. Kalau masih benar, masih aman insya Allah. Ini yang lagi dibahas adalah dia bersifat seperti ulama, deketin para raja, ambil keuntungan, dia makan sendiri. Zalim. Wa akli amwalil awqaf wal yatam wal masakin. Perhatikan. Dia makan harta wakaf, dia makan harta anak yatim, dia makan harta orang miskin. Waliyadzubillah. Wa sarafa himmatahum tulana harihim ila talabil jah. Dia habiskan tekadnya sepanjang hari untuk mencari pangkat,
wal manzilah dan kedudukan fi qulubil khalqi di hati khalayak ramai. Dia pengen terkenal, dia pengen dipandang orang hebat. Fatarrahum dzalika ilal muraati wal mamarat wal mumarat. Dia tergesa, bernafsu ilal muraat, kepada jadi penglihatan, jadi center of attention. Wal munafasah wal mubahah, menjadi satu hal yang munafasah, yang berharga. Wal mubahat, yang megah. Allahu akbar. Wa hadzal fannu min al-ilmi an-nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin, dan materi ini berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat kami sudah bahas secara detail dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan nanti kita ada masa kita bisa baca kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'ul ilaihi. Jika engkau termasuk daripada orang yang mengetahui ilmu bermanfaat ini, fahassilhu wa'mal bihi, maka amalkanlah. Thumma 'allimhu, kemudian ajarkan. Wad'u ilaihi, ajaklah orang untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini. Faman 'amila dzalika wa 'amila bihi wa da'an nasa ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Siapa orang yang mengetahui ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini, lalu dia mengamalkan dan dia ajak orang untuk mengamalkan ilmu ini, maka hal tersebut yud'a 'aziman, dipanggil agung, diserukan secara agung, fi malakutis samawat, di kerajaan langit, dengan persaksian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat ke langit. Dia masih hidup di sana. Disaksikan nanti di hadapan Nabi Isa alaihi salam di kerajaan langit bersama para malaikat. Allahu akbar. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma ij'alna minhum. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadala syai'un min awqatik fala ba'sa an tashtagila بعلم المذهب من الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات وطريقة التوسط بين الخلق في الخصومات عند إكبابهم على الشهوات فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. Apabila kau selesai dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kau selesai memperbaiki dirimu zahiran wa batinan, dan ada waktu yang lebih, maka fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Kau sibukkan diri dengan ilmu madhab. Belajar tentang perbandingan madhab. Supaya kau tahu tentang cabang-cabang yang jarang-jarang dalam ibadah. Yang pembahasan yang jarang dibahas dalam masalah-masalah ibadah. Dan kau tahu bagaimana jalur, cara menengahi pertikaian antara khalayak ramai ketika mereka didorong oleh syahwat, berdebat. Hari ini banyak kita lihat orang berdebat tentang perbedaan mazhab, perbedaan pandangan dalam memahami naskah-naskah Quran dan hadis. Kalau kita mau belajar, kita akan mampu bagaimana cara menengahi mereka. Fadzalika aidan, dan itu juga kita pelajari ba'dal faragh min hadhil muhimmat, setelah selesai belajar dari yang penting-penting ini, min jumlati furudil kifayat, dari hal-hal yang sifatnya fardu kifayat. Jadi ilmu-ilmu tentang perdebatan tadi itu ilmunya fardu kifayat. Itu kita boleh pelajari kalau kita sudah mempelajari apa yang patut bagi diri kita. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal adhkari ishtighalan bidzalika fa'lam anna syaitana al-la'ina qad dassa ila qalbika da'al dafin wa huwa hubbul mali wal jah fa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna tuhkatan lahu fayuhlik thumma yaskhara minka. Jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan apa yang kami sebutkan, daripada wirid, daripada zikir, untuk menyibukkan diri dengan hal tersebut, kalau nafsu mengajak kita meninggalkan zikir, meninggalkan wirid, untuk belajar hal-hal yang tadi, yang nggak penting tadi, tentang perdebatan dan lain sebagainya, ketahuilah, sesungguhnya syaitan yang laknat, qad dassa ila qalbika ad-dafin, dia sudah menyuntikkan dalam hatimu obat penyakit yang mematikan. Apa dia? Hubbul mali wal jah, cinta kepada harta dan pangkat. Fa iyyaka, waspadalah,
bahwa engkau tertipu dengan tipu daya setan, maka kau menjadi ketertawaan bagi setan. Kau akan binasa, tsumma yaskhar, kemudian dia akan merasa menang daripada engkau. Allahu Akbar. Wa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat wa kanat la tastatqiluha kasalan anha walakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmi nafi'i wa lam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirata fadzalika afdalu min nawafilil ibadati mahma sahhat lakan niyatu walakinna sya'na fi sihhatin niyyah. Jika engkau latih dirimu beberapa masa dalam wirid dan ibadah, dan wakanat latas taskilha kaslan anha, dan dirimu, nafsumu tidak merasa berat karena malas, akan tetapi nampak gemar pada menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah kita latih diri untuk zikir panjang, lalu setelah kita belajar, kok kayaknya kita lebih cocok, lebih senang belajarnya, ngajinya. Walam turid bihi illa wajhallah, dan dalam ngaji ini tidak diniatkan melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rumah akhirat, fadzalika afdalu min nawafilil ibadat. Maka ngaji itu, belajar itu, mengambil ilmu yang bermanfaat, afdalu, lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, mahma sahhat lakan niyah, selama niatnya benar. Walakin asya'na fi sihhatin niyat, akan tetapi keagungan itu terletak pada kebaikan niat. Ngaji kita nih akan menjadi ibadah yang paling afdal daripada tarawih 1000 rakaat kalau perlu, selama niatnya benar. Mudah-mudahan Allah perbaiki, Allahumma aslih lana an-niyah fi qulubina. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita dalam belajar. Mudah-mudahan Allah jadikan waktu yang kita habiskan belajar ini menjadi afdal, sepaling afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Fa idza lam ya apa yuk? Faidza lam tasiha fahiya ma'dinu ghururil juhal wa mazallatu aqdamir rijal. Apabila niatnya enggak benar, maka itulah sumber tertipunya orang-orang bodoh dan terpelesetnya kaki para orang-orang yang sudah besar. Maksudnya sudah bergelar, tapi niatnya enggak benar, maka itulah tempat terpelesetnya mereka. Orang alim dibisikkan oleh setan dengan bisikan-bisikan yang halus. Orang bodoh pun sama. Setan nggak bakal puas, nggak bakal berhenti menggoda manusia. Al-halatu tsaniyah, itu tadi kondisi yang pertama, belajar. Al-halatu tsaniyah itu alla taqdiru ala tahsiri al-ilmi nafi'i walakin tashtagilu bi wadha'ifil ibadati min adz-dzikri wal qira'at wat tasbihat was salawat fadzalika min darajatil 'abidin wasiyaris salihin wa takunu bidzalika aidan minal faizin. Kondisi yang kedua, kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa belajar, nggak bisa ta'lim, kau sibukkan diri dengan ibadah-ibadah daripada zikir, baca Quran, tasbih, salawat, salat sunnah ya, atau salawat kepada Nabi, maka itu termasuk derajat orang-orang yang ahli ibadah, dan itu juga termasuk suluk atau perjalanan orang-orang soleh, dan hal tersebut juga termasuk daripada golongan orang-orang yang faizin, yang menang. Al-halatu tsalitsatu, kondisi yang ketiga, antashtagila bima tusilu bihi khairan ilal muslimin wa tudkhilu minhu sururan ala qulubil mu'minin aw tuyassiru bihi al-a'mal as-salihata lis-salihin akhidmatil fuqaha was-sufiyyatil muhaqqiqin wa ahlid din wa taraddudi fi asgharihim was-sa'i fi it'amil fuqara wal masakin wa taraddudi ala al-marda bil ibadah wa ala al-janaizi bit tasyyi'i fa kullu dhalika afdalu minan nawafili fa inna hadhihi ibadatun wa fiha rifqun bil muslimin. Kondisi yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu adalah menyibukkan diri dengan satu hal yang bisa memberikan kebaikan kepada orang banyak, orang-orang Islam. Masukkan kepada mereka kesenangan, memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati orang beriman. Atau engkau mempermudah amalan pekerjaan orang soleh. Seperti misalnya kalau ada orang, kita punya guru, kita punya kiai misalnya, kita berkhidmat kepada dia, kita ambilkan air, kita bawakan buku dia ngajar, khidmatul fuqaha was-sufiyah al-muhaqqiqin, membantu para ulama dan ahli agama, wa taraddudi fi asghalihim, berbolak-balik ikut kesibukan mereka.
dampingi mereka. Wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin, atau kasih makan orang fakir, kasih makan orang miskin kalau punya duit. Wa taraddudi 'alal marda bil iyadah, berbolak-balik jenguk orang sakit. Wa 'ala janaizi bit tasyi, ikut urusin jenazah. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil. Semua ini, jenguk orang sakit, ngurusin jenazah, khidmah kepada ulama, afdal minan nawafil. Fa inna hadhihi ibadat, ini ibadah. Wa fiha rifqun bil muslimin. An-nawafil itu ibadah, dan yang tadi kita sebutkan, jenguk orang sakit, ngurus jenazah, itu adalah rifqun bil muslimin. Apa maknanya? Berlemah lembut dengan orang Islam. Allah yarham Syekh Maimun Zubair, beliau pernah mengingatkan bahwa ibadah sosial lebih afdal daripada ibadah individual. Kita bantu orang, kita tolong orang, lebih afdal daripada kita sibukkan diri dengan berzikir di masjid, diem aja. Zikir di masjid banyak-banyak. Lebih baik kita bersosialisasi, bantu orang susah, bantu guru, bantu ulama, dan lain sebagainya. Al-halatur rabi'ah, kondisi yang keempat, alla taqwa ala dzalika washtaghalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Alla taqwa ala. Kondisi yang keempat, engkau tidak kuat menjalani itu. Mau ngaji, mau taklim, nggak mampu. Mau apalagi tadi, zikir banyak-banyak, malas. Mau bantu orang-orang banyak, sosial, bagi-bagi makanan orang fakir, khidmat pada ulama pun nggak kuat. Washtaghalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Kau sibukkan dirimu dengan keperluanmu, mencari usaha untuk dirimu dan untuk keluargamu. Faqad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Dan orang yang lain selamat daripada kejahatan-kejahatan yang mungkin muncul daripada diri kita, atau dari lisan kita atau tangan kita. Wa salimalaka dinuka, dan agamamu selamat, gak macam-macam, gak bermaksiat. Islam tartakib maksiatan, ketika tidak mengerjakan maksiat-maksiat. Fatanala bidzalika darajati ashabul yamin. Kau mendapatkan derajat ashabul yamin, orang-orang yang nanti akan terima catatan amal ibadah dengan tangan kanannya. Illam takun min ahli tarakki ila maqamati sabiqina wa hadhihi aqallu darajati fi maqamatid din. Apa tadi di atas? Jika kamu tidak bisa menjadi sebagai ahli yang naik, yang tinggi dari kedudukan orang-orang yang sabiqin, yang berpacu dalam kebaikan, atau orang-orang yang telah lalu, kerjakan ini. Wa hadhihi aqallut darajat, ini adalah derajat yang paling minim di maqamatid din, pada tingkatan agama. Jadi tadi belajar agama itu paling tinggi, kemudian sibukkan diri dengan zikir sendirian, kemudian ibadah sosial, ini juga lebih afdal. Yang terakhir, yang penting, jaga diri dari maksiat, usaha untuk menghidupkan diri, menghidupkan keluarga, jangan sampai maksiat. Ini adalah tingkatan yang paling rendah daripada tingkatan menjaga agama. Di bawah itu, wa ma ba'daha fahiya min marati'is syayatin. Di bawahnya adalah pekerjaan-pekerjaan setan. Wadzalika bi an tashtagila wal iyadu billah bima yahdimu dinaka. Engkau menyibukkan diri di hari-harimu dengan sesuatu yang menghancurkan agamamu. Au tu'dhi 'abdan min ibadillahi ta'ala, kau menyakiti seorang hamba yang lain. Fa hadhihi rutbatul halikin. Yang kelima ini nih adalah tingkatan orang-orang yang binasa. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Waspadalah kau menjadi di tingkatan ini. Kita pelajari diri kita, kita koreksi diri kita, selama ini hari-hari kita sudah di level yang mana? Malah kita bunuh lagi loh, udah bisa baca. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ke level yang tertinggi yang kita mampu, insyaallah. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin. Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba pada hak agamanya itu ada
tingkatan. Imma salimun wa huwal muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Ada kalanya dia selamat. Dialah orang yang hanya mengerjakan fardu dan meninggalkan maksiat. Hidup kita, agama kita kerjakan yang fardu aja. Habis itu tinggalkan maksiat. Udah, gak perlu kerjakan yang sunnah, gak apa-apa. Kita akan selamat. Insya Allah selamat sampai ke surga. Walaupun gak ngerjain yang sunnah-sunnah. Aurabihun wa huwal mutatawwi'u bil qurubati wan nawafil. Yang tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang yang selain daripada mengerjakan yang fardu, menjauhkan maksiat, dia kerjakan ibadah-ibadah sunnah. Dia akan lebih tinggi derajatnya. Yang ketiga, al-khasirun, orang yang menyesal, wa huwal muqassiru 'anil lawazim, orang-orang yang ledor daripada hal-hal yang bisa menyelamatkan. Fa illam taqdir an takuna rabihan, fajtahid an takuna saliman. Kalau nggak bisa untung, minimal selamat. Dagang, kalau nggak bisa untung, minimal balik modal. Ayo, jangan sampai rugi. Kita nanti di akhirat, ada yang balik modal, ada yang untung, ada yang rugi. Yang balik modal, selamat masuk surga, walaupun cuma level yang bawah. Yang untung, dia akan di surga level lebih tinggi lagi. Yang rugi akan jatuh ke neraka. Kalau nggak bisa untung, minimal kita jadi yang balik modal. Selamat. Allahu Akbar. Allahumma sallimna ya Allah. Wal abdu fi haqqi sa'iril ibadi lahu thalathu darajat. Seorang hamba pada hak sekalian hamba-hamba ada 3 derajat. Al-ula ayyanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararati minal malaikati wa huwa ayyas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Yang pertama, dia menempati pada hak mereka, pada hak hamba-hamba Allah di kedudukan al-kiramil bararah, orang-orang mulia yang berbakti minal malaikat, daripada malaikat. Wa huwa ayyas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Yaitu seorang hamba yang menjalani kehidupannya untuk fi agradihim, untuk membantu tujuan-tujuan hamba-hamba yang lain. Rifqan bihim, karena sayang kepada mereka. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Dia memberikan kebahagiaan atas hati mereka. Orang-orang seperti ini yang punya kebaikan sosial, Allah angkat derajatnya setinggi derajat malaikat. Allahu Akbar. Atsaniyatu ayanzila manzilatal bahaimi wal jamadat fi haqqihim. Yang kedua, orang yang mendapati kedudukan seperti binatang dan benda-benda mati, batu. Fala yanaluhum khairuhu. Mereka, manusia yang lain, gak bisa mendapatkan kebaikan dia. Walakin yakufu anhum syarrahu, tapi masih bisa menahan kejahatannya. Ada orang yang sama sekali gak bisa berbuat baik kepada orang lain. Meskipun orang lain gak dapat kejahatan dia, gak kena kejahatan dia. Ini masih mending. Dapat kedudukan seperti binatang atau benda mati, batu misalnya. Yang ketiga, at-thalitsatu ayyanzila fi haqqihi manzilatal aqarib wal hayyat wasiba'id dariyat la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Yang ketiga, ada orang yang kedudukannya di hadapan orang banyak seperti kedudukan kalajengking dan ular dan binatang-binatang buas yang berbahaya. Tidak diharapkan kebaikan, nggak ada kebaikannya, justru malah dikhawatirkan keburukannya. Waliyadzubillah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Minimal yang kedua, minimal. Syukur-syukur sampai yang pertama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Fa illam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikati fahdar an tanzila an darajatil bahaimi wal jamadati ila maratibil aqaribul hayat. Jika kau tak mampu untuk menggapai tingkatan para malaikat, maka waspadalah, jangan sampai kau turun dari derajat binatang dan jamadat, benda-benda mati, kepada tingkatan kalajengking dan ular-ular yang bahaya tadi. Wa in radita li nafsika nuzula min a'la illijin fala tardalaha bil hawiyyi ila asfali safilin fala allaka an tanjuwa kafafan la laka wala alaika.
Jika engkau ridho, engkau senang, dirimu turun dari tingkatan yang tinggi, fala tardolaha bil hawiyyi ila asfali safilin, maka janganlah engkau ridho dirimu turun ke tingkatan yang paling bawah. Fala'allaka an tanjuwa kafafan la laka wala alaika, mudah-mudahan kau selamat. Kafafan cukup, la laka wala alaika. Engkau tidak untung, engkau tidak rugi, gitu ya. La laka maknanya tidak untung, wala alaika enggak rugi. Udah, minimal yang kedua. Kalau nggak bisa naik ke atas, jangan sampai turun ke bawah. Udah, nggak apa-apa di situ aja. Ya, di level kedua. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tastagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika wa ma'ashika alladzi la tastagni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adika. Maka biasakanlah dirimu di waktu siang, la tastagila, jangan kau sibukkan diri melainkan dengan apa yang bermanfaat untukmu fi ma'adik, di akhirat nanti, wa ma'asyik, di dunia sekarang. Alladzi la tastagni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adik, yang tidak bisa menolong, yang tidak bisa merasa cukup dari menolong atas akhirat. Jadi kalaupun kita nyari dunia, carilah dunia yang bisa menolong kita untuk sampai di akhirat. Jadi orang kaya silakan, tapilah kaya yang kekayaannya mengantarkan kepada akhirat. Jadilah orang sukses di dunia, tapi sukses yang suksesnya mengantarkan kepada kesuksesan akhirat. Itu maknanya. Fa'in ajasta 'anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nasi wa kunta la taslamu fal uzlatu aula bika fa'alaika bihi fa fihas salam. Jika kau tak mampu menegakkan hak-hak agamamu bersama bercampur dengan orang banyak dan kau tidak selamat, kalau kita bergaul dengan orang justru malah membahayakan agama kita, fal uzlatu aula laka. Mengasingkan diri lebih bagus untukmu. Sudah, jangan bergaul, enggak apa-apa. Fa'alaika biha, lazimkan menyendiri, fafihas salamah, menyendiri itu akan mendatangkan keselamatan. Daripada kita bergaul justru malah berbahaya, punya teman yang enggak soleh, bukan ngajak kebaikan malah ngajak maksiat, mendingan di rumah aja. Fa'in kanatil wasawisu fil uzlati tujazibuka ila ma la yurdillaha ta'ala wa lam taqdir ala qam'iha biwazaifil ibadat fa'alaika bin naum. Kenapa yuk? Oh, enggak ada sinyal. Oke. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujazibuka ila ma la yurdillaha ta'ala wa lam taqdir ala qam'iha biwazaifil ibadat fa'alaika bin naum. Apabila rasa was-was ketika sedang menyendiri mengantarkanmu kepada apa yang tidak Allah ridho dan kau tidak mampu membelenggunya dengan tugas-tugas ibadah, maka lebih baik kau tidur. Allahu Akbar. Tadi kalau nggak mampu bergaul dalam kebaikan, justru malah bahaya, udah sendiri aja di rumah. Kalau sendirian di rumah, nggak bisa ibadah, justru malah mengerjakan maksiat, dah tidur aja, kata Imam Ghazali. Lebih baik kita tidur daripada menyendiri tapi justru malah jadi maksiat. Fahadha ahsanu ahwalika wa ahwalina idza ajazta 'anil ghanimati faradina bisalamati fil hazimati wa akhsis bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi idzin naumu akhul mauti wa huwa ta'tilun lil hayati wal tihaqun bil jamadati. Ini tidur ini adalah kondisi terbaik. Fahadha ahsanu ahwalika wa ahwalina. Yang terbaik kondisi kita idza ajazna, apabila kita tidak mampu daripada mengambil ghanimah. Ghanimah itu tadi yang pertama. Kita bergaul dengan orang banyak, menebarkan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Faradina bisalamati fil hazimah, maka kita ridho dengan yang penting selamat. Wa aksis bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi, dan aksis mananya renungkanlah untuk bisa mendapatkan kondisi orang yang selamat agamanya fi ta'tili hayatihi, walaupun dia menunda-nunda hidupnya. Tidur nggak apa-apa, yang penting selamat. Nah gitu, ya. Idzin naumu akhul mauti, karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahwa ta'tilun lil hayat,
yaitu menunda-nunda kehidupan, bukan menunda, mengulur kehidupan. Waltihakun bil jamadat, dan dia seperti benda-benda mati, batu dan lain sebagainya. Ini kondisi yang perlu kita jaga. Fa'lam dzalika tuwaffaq insyaallah taala. Ketahuilah hal tersebut, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang ada di sini. Berikutnya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi insyaallah ya. Masih kuat? Masih, Ustaz. Share itu. Enggak bisa. Oh, enggak jalan itu. Oh. Adabul isti'dadi li sa'iris salawati. Adab mempersiapkan diri bagi sekalian sholat-sholat. Jadi kita sudah masuk menjelang zuhur. Tadi yang kita bahas, kita atur waktu kita di antara terbit matahari sampai zuhur. Ini Zoom yang Ruhama Institute hilang sinyal, jadi nggak bisa share screen. Ada yang bisa bantu share screen kalau yang buka pakai laptop? Suara masih kedengaran jelas kan ya? Takutnya putus-putus. Masih, Ustaz. Masih jelas. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Yang bagi antas ta'idda qabla zawali li salati zuhri. Sepatutnya kau siapkan diri sebelum gelincir matahari untuk sholat zuhur. Sebelum matahari bergelincir, sudah bersiap-siap sholat zuhur. Fatuqaddimal qailulata in kana laka qiyamun bil lail aw saharun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail kama anna fis suhuri ma'unatan ala siyamil nahar wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kas suhuri min ghairi shaumin bin nahar. Fatuqaddimal qailulah, engkau dahulukan qailulah, tidur sebentar. Ya. Jadi menjelang zawal tidur sebentar. In kana laka qiyamun bil lail, kalau kamu punya kebiasaan bangun malam atau begadang malam dalam kebaikan. Jadi bangun malam itu maknanya sholat atau begadang malam tapi kebaikan. Misalnya ikut ngaji malam begini, ini namanya saharun fil khair insyaallah. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Tidur siang akan membantu untuk seger bangun malam. Kama anna fis suhuri ma'unatan ala siyamin nahar, sebagaimana suhur, makan di waktu sahur, menolong, membantu puasa di siang hari, dan tidur siang wal qailulatu min ghairi qiyamin bil lail, tidur siang tanpa ibadah di malam hari seperti sahur tapi enggak puasa. Jadi kita tidur siang, niatkan tidur siang ini agar kita nanti malam bisa bangun ibadah. Fajtahid an tastayqidha qabla az-zawali wa tatawadda'a wa tahdura al-masjida wa tusalli tahiyyata wa tantazira al-mu'adzina wa tujibahu thumma taquma fa tusalli arba'a raka'atin aqiba az-zawali wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadha waqtun tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu an yurfa'a li fihi 'amalun salih. Bersungguh-sungguhlah engkau bangun sebelum gelincir zawal. Jadi sebelum zuhur kita tidur sebentar dan bangun sebelum zuhur juga. Jangan sebelum zuhur kita tidur, bangun-bangun selepas asar. Masya Allah, zuhur pun hilang. Ya. Jadi bangun sebelum zuhur, lalu kemudian ambil wudhu, lalu berangkat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu tunggu azan dan jawab azan. Kemudian bangun sebelum zuhur, kerjakan sholat 4 rakaat akibat zawal, setelah zawal sebelum zuhur. Ya, jadi sebelum zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan ini, bahkan dia panjangin 4 rakaat itu. Wa yaqulu hatta hadza, ini adalah waktun tuftahu bihi abwabus sama, waktu yang dibuka pintu-pintu langit. Tauhibbu, aku senang diangkat amal-amalku, diangkat bagiku pada waktu tersebut amal yang soleh. Wa hadhil arba'u qabla dzuhri sunnatun muakkadatun. 4 rakaat ini sebelum salat zuhur hukumnya sunnah muakkadah. Fa fil khabari anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail.
Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur ini, memperbagus rukuknya dan memperbagus sujudnya, maka akan sholat bersama dia 70.000 malaikat beristighfar untuk dia sampai malam. Allahu Akbar. Tsumma sholil fardha ma'al imam. Kemudian setelah 4 rakaat tadi, qabliyah zuhur, sholatlah fardu zuhur bersama imam. Tsumma sholli ba'dal fardhi raka'ataini fahuma minar rawati bisabitati. Kemudian sholatlah setelah fardu tadi 2 rakaat, dan 2 rakaat itu adalah daripada rawatib yang sabit, yang tetap, yang valid. Fala tastagil ilal asri illa bita'allumi ilmin aw i'anati muslimin. Jangan sibukkan diri sampai asar, melainkan dengan belajar ilmu atau menolong orang Islam. Au qiraati Qur'anin, atau baca Qur'an. Au sa'yin fi ma'asyin tasta'inu bihi ala dinika, atau berjalan mencari kehidupan, usaha, yang dimana usaha itu nanti menolong agama kita. Dipakai untuk kebaikan agama. Tsumma sholli arba'an qabla asri. Kemudian salatlah 4 rakaat qabliyah asar. Fahiya sunnatun muakkadah, maka itu sunnah muakkadah. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Allah akan sayang kepada seorang hamba yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid ayyana laka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kerjakan salat ini 4 rakaat sebelum asar, maka kita akan masuk ke dalam doa Nabi, di mana Nabi katakan Allah akan sayang kepada kita. Wala tashtagil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Jangan kau sibukkan setelah asar, melainkan dengan apa yang kau kerjakan sebelumnya. Jadi pada asar lanjutin tuh kerjaan sebelum zuhur. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan fatashtagila fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa tafaqa. Bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka wa turattiba wazaifaka fi lailika wa naharika wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la yata'addahu wa la tu'thiru fihi siwahu fabihi tazharu barakatul awqati. Dan sepatutnya bahwa adalah waktumu, dan tidak sepatutnya waktu-waktumu berlalu secara sia-sia. Maka engkau sibukkan pada setiap waktu dengan apa yang sesuai sebagaimana yang sesuai. Jadi setiap waktu kerjakan waktu yang sesuai. Waktunya tidur, tidur. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ngaji, ngaji. Gitu. Jangan dirobah-robah. Ya, malam waktunya tidur, malah dia begadang. Atau habis waktu malam. Siang waktunya ngaji, dia pakai buat tidur. Itu namanya jadi tidak bimattafaqo kaifattafaq. Balyam bagi antu hasiban nafsaka. Sepatutnya kau koreksi diri. Wa turattiba wadhaifaka. Engkau atur tugas-tugasmu fi lailika wa naharika, malam dan siang. Wa tu'ayyina, dan kau tentukan setiap waktu satu kesibukan la yata'addahu, yang tidak akan dilewatkan, wala tu'thiru fihi siwahu, dan tidak akan menggantikan dengan yang lainnya. Jadi ini Imam Ghazali ngajarin kita buat disiplin dengan apa yang kita rencanakan. Fabihi tadharu barakatul awqat, maka dengan hal tersebut kita akan mendapatkan keberkahan waktu. Barakatul awqat. Fa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalal bahaimi la yadri bima yastaqbilu kulla waqtin fatanqadi aktaru awqatihi dha'i'atan. Adapun orang yang meninggalkan nafsahu, dirinya muhmalan, nganggur, ya. Sudan ihmal bahaimi, seperti nganggurnya binatang, gak jelas habis ini mau ngapain lagi, gak jelas. La yadri bima yastaqbilu kulla waqtin, dia nggak tahu setelah ini mau ngapain. Fatan qadi aktaru awqatihi dhai'ah, maka nanti berlalu waktunya sia-sia. Wa awqatuka umruka, waktu yang berlalu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, umur itu adalah modalmu. Wa alaihi tijaratuka, dan umurmu itulah cara dagangmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh ibadah seperti orang dagang. Kita serahkan kepada Allah ibadah kita, Allah bayar kita dengan pahala. Dengan umur kita bisa berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Wa bihi usuluka ila na'imil abadi, dan dengan umur itu kau bisa sampai kepada kenikmatan yang kekal.
fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu nafasin min anfasika jauharun la qimata lahu. Setiap hembusan nafas dari nafas-nafas yang keluar itu adalah jauharun, permata, la qimata lahu, yang tidak bisa dinilai harganya. Idla badalalahu, karena tidak ada penggantinya. Yuk, itu ada yang ya. Fa idza fata fala audatalah. Kalau sudah hilang waktu itu maka tidak bisa kembali lagi. Dainun, itu mic-nya hidup. Oke. Fala takun kal hamqa alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin wa yanqusu. Maka jangan kau menjadi seperti orang bodoh yang mereka senang setiap hari bertambah harta mereka, kurang umur mereka. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusu. Apalah artinya harta bertambah, umur berkurang, pahala pun tidak bertambah. Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amal. Janganlah kau senang melainkan dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Hari ini yang ulang tahun, hari ini yang bertambah usia, hasib nafsak, koreksi diri. Bertambah usia, bertambah tidak ilmunya. Bertambah usia, bertambah tidak amalnya. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Ilmu dan amal inilah yang nanti akan menemanimu di kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Yang lain akan meninggalkanmu, anakmu, keluargamu, hartamu, kawan-kawanmu, dia akan tinggal, pergi semua. Yang menemani hanyalah ilmu dan amal. Maka bertambah umur, bertambah enggak ilmu dan amal. Tsumma idza sfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjidi qabla al-ghurub. Kemudian idza sfarratis syamsu, apabila sudah menguning matahari, sudah mulai meredup matahari menuju terbenam, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah an ta'uda ila al-masjid, engkau segera berangkat ke masjid qabla al-ghurub, sebelum terbenam matahari. Wa tashtagila bit tasbihi wal istighfar, sibukkan diri banyak baca tasbih, banyak istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syamsi. Fadilah, keutamaan waktu sebelum terbenam matahari sama seperti sebelum terbit matahari. Itulah kenapa ada doa, ada zikir pagi dan sore. Sebelum ba'da subuh dan sebelum maghrib atau ba'da asar. Qala Allahu azza wa jalla wasabbih bihamdika rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Allah berfirman, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal mu'awwidzatain. Bacalah sebelum terbenam matahari surah wasyamsi wa duhaha dan surah wal laili idza yaghsha dan surah mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu mu'awwidzatain. Wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendaklah terbenam matahari engkau dalam kondisi istighfar. Allahu akbar. Kita nih malam maghrib senja-senja ngapain? Ngopi kan? Enggak apa-apa ngopi, halal, tapi sambil istighfar. Allahu akbar. Fa idza sami'tal adzana fa'ajib. Kalau dengar azan, jawab. Wa qul ba'dahu Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'aika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata, sampai akhirnya wa du'a'u kama sabaqa. Baca doa setelah azan. Tsumma shalil fardha ba'da jawabil iqamati, kemudian salat fardu maghrib setelah jawab iqamah. Tidak ada qobliyah maghrib ya. Jadi maghrib tidak ada qobliyah. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada, memang tidak muakkad. Ya. Washolli ba'da dzalika qabla an tatakallam raka'ataini fa innaha ratibatul maghrib, dan salat setelah itu, setelah jawab setelah salat fardu ya. Setelah salat fardu kerjakan 2 rakaat sebelum bicara, maka itu namanya ratibatul maghrib. Ini ba'da maghrib ya. Jadi
Setelah sholat maghrib, zikir, sebelum ngomong apa-apa, bikin 2 rakaat. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tufiluha fahiya aidan sunnatun. Kalau kau kerjakan ba'da maghrib 4 rakaat yang dipanjangin, maka itu juga sunnah. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf ila isya'i wa tuhiyya ma bainal isya'aini bis shalah faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyi'atul laili li'annahu awwalu nasyihi wa hiya salatul awwabin. Jika memungkinkan engkau, niatlah beriktikaf sampai isya, kau hidupkan antara waktu maghrib dengan isya dengan sholat. Sholat apa namanya? Perhatikan baik-baik. Sungguh datang hadis tentang fadilah sholat itu, malayuso, hadisnya banyak. Wahia nasyiatul lail. Waktu setelah maghrib sampai isya disebut sebagai nasyiatul lail, permulaan malam. Wahia sholatul awwabin, namanya sholat al-awwabin. Sebanyak 20 rakaat, kayak tarawih. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Wa qala hiya as-salatu bainal isya'aini innaha la tadhhabu bi malaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang firman Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, menjauh lambung mereka daripada tempat tidur. Nabi menjawab, itu adalah sholat antara 2 isya, maghrib dan isya ya. Sesungguhnya, la tadhhabu bimalaghatin nahar. Dia hilang, maksudnya orang nggak ngerjain itu, bimalaghatin nahar, karena siangnya sudah lalai, wa tuhadzibu akhirahu, dan habis akhirnya. Maksudnya diperas. Muhadzab artinya perasan. Wal malaghat jam'u malghatin wa huwa minal lagwi. Malaghat bentuk jamak daripada malghah artinya lalai. Fa idza dakhala waqtul isya'i fasalli 4 raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adzanain. Fa fadlu dzalika katsirun wa fil khabari inna du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Apabila masuk waktu isya, maka salatlah 4 rakaat sebelum fardu. Jadi qabliyah isya 4 rakaat menghidupkan sebagai menghidupkan apa yang ada di antara 2 azan. Jadi antara azan dan iqamat dihidupkan dengan mengerjakan salat 4 rakaat sebelum isya. Fadilah itu banyak, fadilah 4 rakaat sebelum isya itu banyak. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya doa antara azan dan iqamat la yurad, tidak ditolak. Ini juga mesti diperhatikan teman-teman semua. Setelah azan menjelang qomat jangan ngobrol. Baca doa, zikir dan lain sebagainya. Tsumma shallil fardha, kemudian salat fardu, wa shallir ratibata rak'atain, kemudian salat ba'diyah, salat ba'diyah isya 2 rakaat, waqra fihima, bacalah pada salat 2 rakaat ba'diyah isya ini di surat Alif Lam Mim As-Sajdah, wa tabarakal mulku wa surat Yasin wa Dukhan. Wa dzalika ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat ba'diyahnya Nabi baca surah Alif Lam Sajdah, Tabaraka Al-Mulk, dan surah Yasin dan surah Ad-Dukhan. Allahu Akbar. Kita ba'diyah kuliah sama kulhu. Allahu Akbar. Mendingan masih ngerjain. Wa shalli ba'dahuma 4 raka'atin. Fa fil khabari ma yadullu ala idhami fadlihi. Salat ba'diyah, salat setelah 2 rakaat tadi 4 rakaat. Jadi 6. Jadi isya 4 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat, setelah ba'diyah isya tambahkan lagi 4 rakaat. Dalam hadis ada kabar, ada hadis yang menunjukkan tentang besarnya fadilah itu. Memang ba'diyah isya ini paling banyak ya, 6. Tsumma shallil witra ba'da dzalika tsalasan, kemudian salat witir setelah itu 3 kali, bitaslimataini au bitaslimatin wahidah, dengan 2 kali salam atau 1 kali salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihinna bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratul ikhlas wal mu'awwidzatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat witirnya di rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun,
Rakaat ketiga gabung antara Al-Ikhlas dengan Al-Falaq An-Nas. Ini surah yang sunnah yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Wa in kunta aziman ala qiyamil lail fa akhiril witra liyakuna akhira salatika bil lail. Jika engkau berniat untuk bangun malam nanti, tunda witirnya supaya nanti witir ada di akhir salatmu di waktu malam. Ini ngerjain witir pada Isya kalau tidak niat bangun malam. Ya. Atau niat bangun malam tapi nggak apa-apa witir dulu. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya sama Rasulullah, boleh nggak witir sebelum tidur? Boleh. Ya. Kalau engkau takut nanti nggak bangun malam. Tsumma ishtagil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin wa la tashtagil billahi wal la'ibi fayakuna dzalika khatimata a'malika qabla naumika fa innamal a'malu bi khawatimihi. Allahu akbar. Perhatikan baik-baik. Kemudian sibukkanlah dirimu setelah itu dengan mudzakarah, dengan diskusi ilmu atau baca buku. Jangan sibukkan dengan perbuatan lalai dan main-main. Maka itu adalah akhir amalmu hari ini sebelum tidur. Sesungguhnya amal perbuatan nanti dilihat dari tutupnya. Kalau sebelum tidur kita kerjakan perbuatan-perbuatan lalai, khawatir besok nggak bangun, meninggal dalam tidur kita, maka akhir pekerjaan hidup kita adalah perbuatan lalai. Waliyadzubillah. Bagusnya selesai witir, dah tidur. Kalau kita nggak bangun, maka akhir amal kita adalah witir. Kalau setelah witir kita ngerjain hal-hal yang lain, hal-hal yang lalai, khawatir nanti itu jadi amalan penutup umur kita. Kalau tidur kita nggak bangun. Allahu Akbar. Adabun naumi, adab tidur. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Naktafi li hadhihi al-lailah ila huna. Insyaallah nastamirru qadan. Kita lanjutkan besok di malam Selasa. Insyaallah malam Selasa dan malam Rabu. Insyaallah 2 malam lagi khatam ini, ya. Sampai halaman 233, berarti masih 100 halaman lagi. Kita akan baca satu malam 50 halaman insyaallah. Mudah-mudahan sih cukup nih. Kalau enggak, ya tambah lagi nanti waktunya. Nanti di akhir, baru kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita buka diskusi. Dan nanti untuk ijazah juga ada istibanah, ada formulir untuk mendapatkan ijazah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutsun zakar. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'irkullahumma alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awamin ala ma tuhibbu wa tardah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.